Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Masih semangat hari ini? Luar biasa. Kasih Bapa tidak pernah beralih dan tidak berlalu begitu saja. Amin. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Mari kita masuk dalam pujian, kita masuk dalam penyembahan, dan setelah itu kita masuk dalam renungan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ku harap pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Amin, amin. Yesuslah sahabat kita. Kau dekat, haleluya, amin, amin. Pengabdianmu tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia, amin, kan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Sungguh besar pengorbanan Yesus buat saudara dan saya, buat kita semua. Amin, amin. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh Tuhan, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Tanya Yesuslah sahabat kita. Kau dekat, oh seluruh pengabdianku tak bisa menjelas kesetiaanku, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Amin, amin. Indah, amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Ya Tuhan, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku,
tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari kita sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh indah Tuhan, tiada terselam ya Bapa, kasih dan kemurahan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat salib-Mu ya Bapa, terima kasih buat pengorbanan-Mu, terima kasih buat penderitaan-Mu yang sungguh luar biasa. Bapa terima kasih, pengorbanan-Mu sungguh besar bagi kami. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa terima kasih, kami bersyukur Bapa, sampai saat ini Tuhan kami masih terus Kau ajari Bapa, Kau berikan roh pengertian tentang salib-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat pengajaran yang istimewa ini Tuhan, sehingga kami tidak pernah akan menyia-nyiakan salib-Mu Tuhan. Kami dimengertikan, kami semakin hari semakin dimengertikan ya Bapa. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau duduk manis Tuhan, seperti Maria yang selalu ada di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan perkataan-Mu. Dan kami saat ini akan duduk manis menerima setiap kebenaran sabda-Mu yang hidup di dalam nama Yesus. Yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan ya. Saya memberi judul 3 salib. Tahukah saudara 3 salib itu siapa? Penjahat 2, Tuhan Yesus 1. Di mana letak Tuhan Yesus? Di tengah-tengah. Mari kita membuka di dalam Lukas 23. Kita baca dari ayat yang ke-32 dulu ya. Dari 32. Di sana dalam judulnya Yesus disalib itu yang ke-33, tapi di yang ke-22 Yesus dibawa untuk disalibkan. Jadi Yesus dibawa untuk disalibkan. Sudah siap semua? Oke. Ayat 32, dan ada juga digiring 2 orang lain, yaitu 2 penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan Dia, yaitu Yesus. Yesus disalibkan. Kita baca dari ayat 33 sampai ayat yang ke-43. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tuhan Yesus itu baiknya ampun ya. Sudah seperti itu, tetapi Dia masih mengatakan ampuni mereka. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Apa saja yang dilakukan, oke, biarkan dikerjakan. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek Dia, katanya, "Orang lain Ia selamatkan, biarlah sekarang Ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika Ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan Dia. Mereka menunjukkan
anggur asam kepadanya. Bayangin Bapak Ibu, sudah dalam keadaan yang terluka seperti itu, masih anggur asam yang diberikan. Tuhan ampuni mereka. Bisakah saudara ketika saudara dianiaya, ketika saudara diolok-olok, ketika saudara dicaci maki, ketika saudara dituduh yang tidak baik, saudara mengampuni? Mari kita ikuti akan teladan Kristus ini. Ayat 37, dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Coba bayangkan, ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Habis sudah dia dimaki, dihina ya. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Penjahat pun ikut menghujat padahal dia sendiri berbuat jahat yang seperti itu ya. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Enak banget dia kalau ngomong. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Menyadari, penjahat yang satunya itu menyadari sekali. Dan di sini dikatakan tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Jadi yang satunya itu menyadari, mengerti bahwa Yesus itu tidak berbuat salah seperti mereka gitu ya. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepada orang yang penjahat yang satunya yang tadi dia mengatakan, yang orang yang takut akan Tuhan itu, katanya, aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita terus melekat kepada Tuhan dan kita menikmati akan kasih Bapa yang sungguh tiada taranya itu. Bapak Ibu pernah memperhatikan gambar yang ada di salib, lukisan yang ada di salib itu ya, yang di kanan kirinya itu adalah pendek, tetapi yang punya Yesus itu yang tinggi. Dan ini saya catat supaya apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu dapat dimengertikan. Jangan khawatir dengan salib Kristus, jangan khawatir dengan kematian Kristus, karena pada hari ketiga dia telah dibangkitkan dari antara yang mati, dan itu sangat nyata, dan Roh Kudus beserta dengan saudara dan saya hari ini. Amin. Di sini saya tulis ya, dalam banyak lukisan yang menggambarkan tentang penyaliban Yesus. Salib yang terletak di tengah tempat Yesus disalibkan digambarkan lebih tinggi daripada kedua salib yang lain. Ya, perhatikan kalau ada gambar salib pasti yang tengah itu lebih tinggi karena yang tengah itu punyanya Yesus gitu ya. Kita memang dapat menghargai keinginan sang seniman yang hendak menempatkan Kristus di tempat utama. Tetapi kita tidak mempunyai bukti yang dapat dipercaya bahwa Yesus diberi tempat yang lebih tinggi atau lebih dihormati daripada kedua penjahat tersebut. Kita tidak tahu, itu adalah lukisan para sang pelukis saja, tetapi kita sesungguhnya tidak tahu. Mereka yang menyalibkan Yesus menganggapnya sebagai penjahat biasa. Tuhan Yesus pun dianggap sebagai penjahat. Sehingga mungkin ketiganya disalibkan pada ketinggian yang sama. Kenyataan pada zaman itu kita tidak tahu, tetapi yang kita lihat adalah lukisan yang sekarang ini ada. Ketika merenungkan hal ini, saya menyadari bahwa Yesus bukanlah sosok yang di luar jangkauan kita. Amin. Jadi sangat masuk akal ketika sang pelukis ini melukiskan kedua salib itu sejajar dan punya Yesus itu lebih tinggi. Di sini saya mengambil kesimpulannya. Dia bukanlah sosok yang berada jauh di atas para pendosa, malang yang tergantung pada kedua salib lainnya. Saya juga berpikir bahwa mungkin ketiga salib itu letaknya sangat berdekatan. Saya juga memikirkan, tadi saya pikir lebih tinggi, sekarang saya pikir kedekatan salib ini bisa dijangkau. Buktinya kan bisa dikatakan
Kenapa? Orang yang menghujat, dia mengatakan turunkan kalau kamu itu anak Kristus gitu ya. Di sini dikatakan, tetapi seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut? Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Nah, itu di ayat 39. Berarti letak salibnya Yesus dengan orang-orang ini sangat berdekatan, buktinya bisa ngobrol, bisa ngomong, betul nggak ya? Selain Yesus lebih tinggi, tetapi ke vertikalnya ini loh, ke horizontalnya, ke vertikalnya dia bisa tinggi, tapi ke horizontalnya ini sangat berdekatan ya. Saya membayangkan seperti itu ketika saya membaca ayat ini, Bapak Ibu. Nah, buktinya bisa ngomong ya. Kedua penjahat tersebut dapat bercakap-cakap satu sama lain, karena yang satu juga mengatakan, tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kan berarti dengar. Ini Yesus di tengah, bisa bayangin, Yesus di tengah, di kanan kirinya penjahat, tetapi mereka bisa ngobrol, berarti sangat berdekatan sekali gitu ya. Kedua penjahat tersebut dapat bercakap-cakap satu sama lain tanpa merasa terganggu oleh teriakan-teriakan dan keramaian yang ada di sekitar mereka. Saat itu ketika Yesus dibawa ke Bukit Tengkorak ini, begitu banyak orang-orang yang mengikuti, apalagi serdadu-serdadu yang menyalibkan dia. Salibkan, salibkan, itu bukan suara yang sedikit, tetapi suara banyak orang. Tetapi keberisikan mereka tidak terganggu sama sekali, berarti sangat dekat. Bahkan seandainya tangan penjahat yang sekarat itu tidak dipaku pada salib, mereka mungkin dapat saling menjangkau dan menyentuh tangan Yesus. Tetapi karena dia juga disalib, tetapi dia masih bisa berkata-kata. Nah, menurut saya hal ini sangatlah penting. Mari kita masuk lebih lagi. Hal ini menurut saya itu sangat penting. Karena apa? Karena ini menunjukkan bahwa Yesus itu dapat dijangkau oleh semua orang yang mencari dan menjamahnya dengan tangan iman. Amin. Saudara nggak perlu takut. Saudara punya Yesus. Sekalipun dia mati di atas kayu salib, buktinya kedua penjahat ini bisa bercakap-cakap, dan kedua penjahat ini bisa, yang satu mengelok Yesus, yang satu berkata, Yesus jangan lupa ya, kalau nanti engkau di surga bawa aku ya, sekarang juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus loh. Ya toh, berarti kan sangat dekat. Kalau penjahat dua ini dekat dengan Yesus, apakah saudara tidak juga lebih dekat dengan Yesus? Dengan iman percayamu, dengan tangan imanmu engkau bisa menggapainya. Yesus berada di rumah saudara saat ini. Dia tidak jauh dari kehidupan saudara. Perkatakanlah apa yang menjadi beban beratmu, apa yang menjadi kebutuhanmu, apa yang menjadi masalah persoalanmu. Katakan kepada Yesus saat ini. Yesus ada di rumah saudara. Yesus sedang bercakap-cakap dengan saudara. Firman yang disampaikan saat ini kepada saudara adalah firman yang ya dan amin. Bahwa Yesus bisa terjangkau oleh tangan iman saudara. Yesus sanggup menggandeng saudara. Yesus dapat langsung menyelesaikan masalah persoalan saudara. Yesus tidak pernah jauh dari saudara. Kita renungkan tentang ketiga salib Yesus ini. Mari kita renungkan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Ketika saudara merenungkannya, saya yakin dan percaya engkau dimengertikan. Amin. Faham ya dengan apa yang saya sampaikan ini? Tidak ada hal yang lebih jelas menunjukkan kasih Allah selain salib Kristus yang ada pada kita saat ini. Dan dia sudah bangkit dari antara yang mati. Lebih-lebih Roh Kudusnya ada bersama dengan saudara. Dulu aja ketika dia disalib sangat bisa terjangkau oleh kedua penjahat ini. Lebih-lebih sekarang dia sudah bangkit. Dia ada di rumah saudara. Bertekuk lututlah.
memuji dan menyembah Dia, lepaskan segala beban-beban yang memberati engkau, maka engkau akan memperoleh jalan keluar dan engkau akan memperoleh kelegaan. Pengampunan besar pasti Tuhan berikan untukmu. Milikilah tangan iman untuk menjangkau dan menggapai tangan Yesus, dan engkau akan ditolong. Kemarilah, datanglah kepadaku. Hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku sendiri akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih buat salib-Mu Tuhan untuk kami. Kami percaya Bapa, kami percaya Engkau tidak mati tapi Engkau bangkit dari antara yang mati. Dan melalui salib-Mu Tuhan kami dimenangkan. Melalui salib-Mu Bapa kami dikuatkan. Melalui salib-Mu Bapa kami dipuaskan. Melalui salib-Mu Bapa Engkau membawa kami keluar dari kegelapan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih buat salib-Mu Tuhan untuk kami. Terima kasih Bapa. Diberkatilah anak-anak-Mu Bapa, dimanapun mereka berada, yang bersama-sama dengan hamba-Mu saat ini mendengarkan renungan. Di dalam renungan kita sehat, kita kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga jalan keluar yang pasti, harapan yang pasti Engkau berikan kepada mereka di dalam nama Yesus. Yang percaya bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.